bukan waktumu. Apa yang hendak kau cari? Kilin, sungguh aku bersedih. Semenjak saat itu, Nabi Kongce lebih sering berpuasa dan bersuci diri sambil cepat-cepat menyelesaikan penyusunan kitab-kitabnya. Suatu hari, seorang murid beliau bernama Cude melaporkan bahwa di luar pintu gerbang Lotuan ada sorot cahaya merah dan nampak tulisan, "Segera bersiaplah, sudah tiba waktumu Nabi Kongcu. Dinasti Chu akan musnah, bintang satu akan muncul, kerajaan Jin akan bangkit, dan terjadilah huru hara dan angkara murka. Kitab-kitab suci akan dimusnahkan, tetapi ajaranmu tak akan terkhususkan." Setelah melihat kejadian itu, maka Nabi Kongcu segera mempersiapkan altar sembahyang. Bersama para murid diletakkannya kitab-kitab suci tersebut. Nabi mengangkat pena sambil menghadap ke arah utara. Beliau berseru, "Kini telah cukup aku menjalankan perintah Tuhan bagi kemanusiaan. Aku pun telah selesai penyusunan kitab-kitab suci. Bila memang telah sampai waktuku, aku pun siap kembali ke hadirat Tuhan." Selesai beliau bersabda, nampaklah awan gelap di sebelah utara, yang kemudian berubah menjadi kabut halimun putih. Setelah halimun itu buyar, maka tampaklah pelangi dengan kelima warnanya yang indah. Sejak saat itu, Nabi mulai mengakhiri kegiatan duniawinya. Pada suatu hari, beliau berjalan-jalan di halaman rumah sambil menyeret tongkat yang dipegang di belakang rumahnya. Terdengarlah Nabi bernyanyi, "Gunung Taishan runtuh, balau-balau patah, dan selesailah riwayat sang Bila Taishan halaman 21. datang dan mendengar nyanyian itu segera menyambut dengan nyanyian pula. Bila Taishan runtuh, apa yang boleh dilihat? Bila balok-balok patah, di mana tempatku berpegang? Bila sang budiman gugur, siapakah sandaranku? Juga mengikuti Nabi masuk ke dalam dan bertanya, "Mengapa tadi Nabi bernyanyi seperti itu?" Nabi menjawab, "Semalam aku beroleh penglihatan duduk di dalam sebuah gedung di antara dua tiang rumah. Ini mungkin karena aku seorang keturunan bangsa In. Seorang keturunan bangsa In, bila meninggal dunia, jenazahnya akan diletakkan di antara dua tiang rumahnya. Siapakah yang mau mengikuti ajaran itu? Kiranya sudah waktunya aku meninggalkan dunia." Demikianlah sejak saat itu Nabi Kongcu tidak nampak beraktivitas di luar rumah, dan tepat seminggu kemudian beliau wafat, kembali ke keharibaan Tuhan yang telah digunakan segala tugas dan kewajibannya. Firman Tuhan yang dikumandangkan lewat sabda beliau terus mengalir menembus batas waktu dan negara, memberi terang, damai dan bahagia bagi mereka yang mau mendengarnya. Nabi Kongcu wafat dalam usia 72 tahun, yaitu tanggal 18 bulan 2 Imlek tahun 479 sebelum Masehi. Dimakamkan
secara sederhana di kota Kyoku atau Kuku dekat Sungai Susui. Kini setiap tahun makam beliau khususnya pada bulan 8 Imlek, yaitu saat hari kelahiran beliau. Masyarakat dari berbagai penjuru dunia banyak pergi berziarah ke sana. Acara ini menjadi agenda pariwisata dari berbagai negara sebagai penghormatan untuk Nabi Konghucu, termasuk Indonesia. Demikianlah teks wafat Nabi pada hari ini. Terimalah kembali salam sejahtera kita hanya bersedia. Surat doa hari wafat Nabi Konghucu. Kehadirat Wong Tie, Tuhan Khalik semesta alam yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Konghucu dipermuliakanlah. Semoga kami semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk selalu menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Sembah sujud dan terima kasih kami naikkan saat ini. Wong Tie berkenan memberi kami. Wong Tie berkenan memberi kesempatan pada kami untuk berhimpun bersama di bidang gerbang kebajikan suci untuk memperingati hari wafat Nabi Konghucu yang ke-2500 tahun dipermuliakan. Nabi tanggal 18 bulan 2 Imlek ini adalah peringatan hari wafat Nabi yang ke-2500 tahun. Dengan penuh hormat dan hikmat,
kami renungkan kembali makna suci kesatria menjelang Bapak Nabi. Nabi, saat ini kami berdiri diam, membuka hati untuk menerima kata-kata terakhir yang telah Nabi ucapkan lebih dari 24 abad yang lalu. Seolah-olah masih terdengar walau sayup-sayup nyanyian Nabi yang mengharukan. Gunung Kaisan runtuh, balok-balok patah, dan selesailah riwayat sang budiman. Bila kami terus memasang telinga batin kami, terdengar pula suara Nabi yang penuh haru berkata, "Itulah diri, mengapa dikau telah menampakkan diri? Mengapa dikau menampakkan diri? Selesailah sudah perjalananku sekarang." Oh Kirin, yang dengan gembira menampakkan diri menyambut kedatangan Nabi, mulai kebodohan manusia telah terbunuh. Suatu lambang bahwa sang budiman telah datang, namun tidak dapat berbuat apa-apa waktu itu. Nabi, benar selesailah perjalanan Nabi. Benar berakhirlah hidup Nabi di atas dunia ini lebih dari 25 abad yang lalu. Akan tetapi Gunung Kaisan tidak runtuh, melainkan tetap teguh dan megah. Balok-balok tidak patah, dan suara Nabi masih terdengar sampai kini. Suara yang menyadarkan manusia untuk selalu hidup mengingati, mengembangkan cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan dapat dipercaya 5 sifat kebajikan yang difirmankan. Ini rasa sayup pedih meliputi hati kami mengenang Bapak Nabi, tapi ini hanyalah menambah kuatnya iman dan tekad kami untuk selalu hidup mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi. Dipermuliakanlah Wong Dien Sangti, Tuhan yang Maha Besar. Kami juga masih berprihatin bahwa saat ini berbagai bencana dan krisis masih menimpa negara kami, Republik Indonesia tercinta ini, khususnya untuk pandemi virus corona yang sampai sekarang masih merebak. Maka pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi para pemimpin dan pemuka bangsa kami, para dokter dan tenaga medis. Semoga dengan rahmat dan bimbingan Tuhan, berolehlah mereka keteguhan iman, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat menunaikan tugasnya, mencegah dan menghentikan peredaran virus corona, sehingga rakyat Indonesia tetap sehat dan mampu berjuang bersama menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menanggulangi berbagai krisis, melancarkan pembangunan, mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan sepenuh hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati kami berdoa, dipermuliakan. Sembah dan sujud kehadirat Tuhan. Semoga dijauhkanlah kami dari segala kelemahan, keluh pada Tuhan, sesal dan penyalahan kepada sesama. Kami dapat belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Dien atau Tuhan yang Maha Esa senantiasa berkenan menilai, membimbing, menyertai, serta melindungi dan menolong kami. Maha Besar Sangti Tuhan Kalik Semesta Alam senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti Wei Dien, Wang I Sangti Wei Dien Sancai.
dan Tojin, umat Konghucu yang berbahagia, selamat pagi. Terimalah salam seiman kita hanya di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tong Ye Sanjay. Tojin yang berbahagia, hari ini kebaktian terakhir di bulan Maret, dan seperti yang tadi telah kita dengar lewat pembacaan teks hari wafat Nabi, maka sembahyang atau peringatan hari wafat Nabi untuk Makin Solo sudah menjadi tradisi selalu dilaksanakan pada kebaktian umum hari Minggu yang paling dekat dengan tanggal wafatnya Nabi. Tahun ini wafat Nabi istimewa karena yang ke Nojinggo 2500 tahun, tepatnya hari Selasa besok tanggal 18 bulan 2 Imlek. Dan teman-teman dari agama lain mengatakan, wah, Nabi Konghucu itu meninggalnya kencang. Kenapa? Karena salah satu dari pemuka agama itu meninggalnya juga di bulan April, hari raya Paskah, jadi dekat. Saya ngomong ya sudahlah, gua anggap konco yo karo. Nah, Tojin yang berbahagia, peringatan hari wafat Nabi memang tidak dirayakan secara besar-besaran seperti kalau kita memperingati hari lahir Nabi, karena pasti bersembahyang untuk kematian, untuk sesuatu yang berbau duka, itu pasti yang diliputi atau suasananya adalah suasana ketenangan, keprihatinan. Tojin yang pernah berkunjung ke makam Nabi seperti tadi yang telah dibacakan, makam Nabi Konghucu itu sangat sederhana sekali. Kebetulan saya pernah ke sana, Pak Mulyadi juga pernah ke sana. Makamnya biasa saja, dan di sana itu kalau kita sembahyang tidak diizinkan membakar dupa. Karena apa? Hutan di sekitar makam Nabi itu usianya sudah ribuan tahun. Khawatirnya kalau asap atau apinya meletik, kena hutannya terbakar. Jadi cukup kita sembahyang tanpa menggunakan dupa. Ketika saya ngawal Haksu tahun 2014 yang lalu, kebetulan pas hari lahir Nabi, ya, kalau hari lahir Nabi itu harusnya 27 bulan 8 Imlek, tapi kalau internasional menyebutnya sebagai hari guru, itu tanggal 28 September. Jadi internasionalnya 28 September. Nah, itu rombongan matakin bawa surat doa hari lahir Nabi, tapi selesai dibacakan ya sudah diruntuh, diletakkan situ aja, nggak dibakar, karena memang tidak diizinkan untuk dibakar. Ya, saya berharap para Tojin dari Solo mungkin kalau ada rezeki bisa ke sana, karena yang terakhir Pak Bul mungkin saya juga belum lihat, di Bukit Nisan dibangun patung Nabi Konghucu setinggi 72 meter, sama dengan umur ketika Nabi Konghucu wafat. Dan di bawah patung atau dasarnya itu menjadi gedung seni, ya, jadi untuk pentas seni dan lain sebagainya. Itu mungkin rezeki pasti jutaan harganya ke sana, dan mungkin kalau dalam dekat ini juga tidak boleh karena masih suasana corona. Nah, Tojin yang terkasih, peringatan hari wafat Nabi rutin kita laksanakan, rutin kita sembahyang, rutin kita bersama-sama mengadakan doa. Bahkan Matakin nanti hari Selasa itu pas wafat Nabi ada ibadah online, kita juga bisa mengikutinya. Namun yang terpenting dalam memperingati hari wafat seseorang itu tentu yang baik-baik yang kita ingat. Ya, begitu juga dengan ketika yang meninggal orang tua kita, emak kita, engkong kita, saat kita bersembahyang mengenang hari wafatnya, pasti yang baik-baik yang kita ingat. Yang jelek
kita kubur. Dalam agama Konghucu dikatakan seorang anak yang berbakti itu akan melanjutkan, meneruskan, mengembangkan segala yang baik dari orang tua. Walaupun setelah tahun 2000 sampai 6 tahun kemudian, tepatnya 2006, baru agama Konghucu benar-benar mendapatkan pengakuan yang sah. Saya masih ingat tahun 2000 itu di sini ada pernikahan umat Konghucu, Joseng Mursid Jiwanman, yang kedua Lojin Nyopeklan. Saya masih ingat pernikahannya bulan Maret sama dengan saya. Saya ngurus ke kantor catatan sipil untuk Kosek Anggik. Kepala kantor catatan sipil mengatakan belum bisa Pak, ini agama Konghucu belum diakui. Bu, ini kepresnya Gus Dur loh Bu. Unine opo coba saya bacakan. Dengan dikeluarkannya kepres ini, maka segala hal yang berkaitan dengan Impres 14 tahun 67 tentang segala sesuatu yang berbau Tionghoa, agama, kepercayaan, tradisi dan budaya otomatis hancur atau hilang dengan sendirinya. Tapi Ibu Kepala Catatan Sipil itu mengatakan, loh ini kan di sini tidak ditulis agama Konghucu. Ini hanya agama dan kepercayaan Tionghoa. Saya ngomong, Bu, apa ana wong Cina agamane dudu Konghucu? Ini jelas Konghucu Pak, nek ditulis Konghucu hari ini langsung tak catat. Ya, saya balik, oh ya sudah. Kemudian setelah SBY naik takhta, baru tahun 2006 sampai sekarang kita bisa merasakan seperti teman-teman yang beragama lain. Bahkan kalau Tojin ke Taman Mini, wah luar biasa. Gongmyo atau konten Konghucu yang diberikan oleh pemerintah itu lebih megah dibandingkan tempat ibadah yang lain. Kemudian banyak segala hal yang berkaitan dengan eksistensi agama Konghucu, termasuk pengurus FKUB, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya. Satu yang berbau materi, beberapa waktu yang lalu Kosing Lihong ikut rapat untuk bantuan tahun 2021. Kembali kita dapat hanya 15 juta. Yang Katolik dan Kristen 20, Hindu dan Buddha 25, Katolik Kristen 50, Islam lebih banyak, Konghucu cuma 15. Aliran kepercayaan yang baru diakui dapatnya sah. Saya kalau ditanya, Pak 15 juta dibutuhkan ora sedeng setahun. Tapi bukan itunya para Tojin. Yang kita hargai adalah perhatian pemerintah kepada kita. Maka ketika kemarin kita mendapat kesempatan untuk umat Konghucu atau tokoh Konghucu yang divaksin, yang pertama kali hanya 7 orang. Ya, saya tanya ke Pak Ketua, yang diprioritas adalah orang kantor dulu, termasuk saya. Kemudian menyusul berikutnya, dan yang kemarin terakhir dadaan luar biasa, disuntik vaksin ditunggoni Kapolri, Kapolda dan Wali Kota. Itu luar biasa. Ya, semoga nanti semua aman kita divaksin, tapi mayoritas di sini yang lansia sudah hampir semuanya. Ini perhatian pemerintah kepada kita. Oleh karena itu, kita juga harus menunjukkan apa partisipasi kita, apa sumbangsi kita kepada pemerintah. Caranya yang paling mudah adalah bagaimana lembaga agama kita, makin kita bongkok, kita ini bisa berkembang. Itu tugas kita bersama, bukan tugasnya rohaniwan saja, bukan tugasnya pengurus saja. Agama Konghucu diterima masyarakat luas sekarang yang paling mengena, bukan saya membanggakan, adalah lewat upacara Songsu. Kemarin baru saja ada keluarga yang dilayani, puas dan berterima kasih, nyumbang makin 10 juta. Nah, kalau sebulan tidak bungaki ya.
Ada 10 keluarga yang perlu jutanan, cepat ya. Tapi bukan masalah itu. Sekali lagi, ini bagi saya, bagi pengurus Makin, bagi kita semua adalah satu kebanggaan bahwa masyarakat masih simpati kepada kita. Dan itu karena apa? Karena kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi Kongju. Tojin yang terkasih, Nabi Kongju tidak mengajarkan yang macam-macam. Sebagai murid Nabi Kongju, sebagai umat agama Konghucu, kita tidak diajarkan untuk jadi orang yang sakti, tidak diajarkan untuk jadi orang yang ahli sembahyang, tapi yang paling penting bagaimana jadi manusia yang sesungguhnya. Karena jadi manusia itu repot. Kalau Tojin lihat iklannya rokok jarum dulu, gambarnya ketak itu tulisannya, jadi manusia itu repot, pilih jadi ketak. Dan manusia adalah makhluk yang paling luhur, makhluk yang paling dicinta oleh Tuhan, makhluk yang paling disayang dan dimanja oleh Tuhan. Karena itu manusia wajib berterima kasih, berbakti, menyembah kepada Tuhan, menghormat kepada Tuhan. Di atas altar kita ada tulisan Kong Tien Cheng Ning. Kalau kita pengen menghormat Tuhan, caranya adalah bagaimana melaksanakan firman-Nya. Nek jadi papa sing apik itu kepiye? Kalau jadi ibu-ibu yang baik itu bagaimana? Jadi suami-suami yang baik itu bagaimana? Semua yang kita kerjakan yang positif itu harus yang terbaik. Jangan jadi penipu yang terbaik. Jadi koruptor, ya, korupsinya yang terbaik itu tidak masuk hitungan. Tapi yang baik-baik itu yang harus kita kerjakan. Para tojin, apa sih tujuan agama bagi manusia? Mungkin sebagian orang mengatakan tujuan orang beragama itu supaya nanti setelah meninggal dapat kehidupan yang kekal, abadi, penak, bahagia. Itu sebagian orang begitu. Tapi bagi agama Konghucu, agama tujuannya adalah supaya manusia selalu bisa hidup baik, supaya antara jasmani dan rohani itu bisa harmonis. Makanya kita punya logo ya, tulisannya Chong dan Su. Chongnya itu ke atas, manusia itu harus setia melaksanakan firman Tuhan. Prakteknya dengan Su, jangan ditambah A. Artinya kepada sesama manusia kita harus jadi teman yang baik. Jangan jadi teman yang suka nyerimpeti, jangan jadi teman yang suka merasani. Namun ya kita maklum, itulah naluri. Yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari naluri. Tapi kalau kita bisa mengendalikan naluri, kita bisa hidup bahagia, kita bisa hidup harmonis. Nah, para tojin yang terkasih, di dalam kebaktian pagi hari ini, saya ingin mengajak para tojin membuka kitab suci kita, kitab Sesu, bagian yang paling akhir, yaitu Bingcu atau Mengce 7b, pasal yang ke-38. Bagian paling akhir dari kitab suci kita ini yang diharapkan oleh Bingcu. Saya bacakan. Bingcu berkata, dari Gyao dan Sun sampai ke Singtong kira-kira 500 tahun lamanya. Orang seperti I dan Koyo masih dapat langsung mengenalnya, tetapi Singtong mengenalnya hanya karena mendengar. Jadi tokoh suci kita ya Raja Gyao dan Raja Sun, kemudian penerusnya adalah Singtong. Itu jarak waktunya sekitar 500 tahun. Maka di sini dikatakan oleh Bingcu, tidak mungkin Singtong langsung mengenal Gyao dan Sun.
mengenalnya hanya lewat mendengar. Yang kedua, para puji, dari Singdong sampai Raja Bun kira-kira juga 500 tahun lamanya. Orang seperti Iin dan Laiju masih dapat langsung mengenalnya, tetapi Raja Bun mengenalnya juga karena mendengar. Jadi setelah Singdong 500 tahun kemudian muncul Raja Bun atau Bunong. Itu jaraknya juga 500 tahun. Bunong mengenal ajarannya Singdong, meneruskan ajarannya Singdong karena mendengar, membaca. Yang ketiga, dari Raja Bun sampai Nabi Gongcu juga 500 tahun lamanya. Orang-orang seperti Tai Kongbong dan Sang Gising masih dapat langsung mengenalnya, tetapi Gongcu mengenalnya karena mendengar. Jadi dari Raja Bun sampai Nabi Gongcu itu juga 500 tahun. Nabi Gongcu belajar lewat bacaan, lewat mendengar. Nah, yang terakhir para Tojin, Bingcu mengatakan dari Gongcu sampai sekarang, sampai zamannya Bingcu baru kira-kira 100 tahun. Kalau dilihat jarak waktu Nabi meninggalkan kita belum terlalu jauh dan kediaman Nabi juga sangat dekat. Mengapa tak ada yang meneruskan ajarannya? Jadi Bingcu dan Nabi Gongcu itu tinggal di negeri yang sama, yaitu negeri Lo. Setelah Nabi meninggal 100 tahun kemudian muncul Rasul Bingcu. Rasul Bingcu mengatakan Nabi Gongcu meninggalkan kita baru 100 tahun. Mengapa tidak ada yang meneruskan ajarannya? Nah, Tojin, jadi ajaran agama Konghucu yang kita terima dari umurnya Nabi Gongcu 2572 tahun ditambah 500 tahun sampai Raja Bun, ditambah 500 tahun lagi sampai Singdong, ditambah 500 tahun lagi sampai Gyo dan Sun. Berarti agama Gongcu itu umurnya sudah 5000 tahun. Agama paling tua di dunia. Dan sampai hari ini masih bisa kita rasakan kehebatannya. Oleh karena itu, para Tojin yang terkasih, kalau saya mengatakan sekarang kita itu harus mengikuti perubahan. Agama itu bukan untuk sesuatu yang tahayul. Agama itu bukan untuk sesuatu harapan yang tidak bisa kita terima. Artinya harapan yang muncul hanya karena lewat cerita-cerita, tetapi agama adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan untuk kesuksesan hidup kita. Tojin yang terkasih, kemarin saya kumpul dengan beberapa teman. Ada teman yang mengatakan, "Kowe itu kok sik gelem ngurusi goko?" Saya mengatakan, "Lah wis sapa sing ngurusi goko? Di antara rombongan kita kok hanya kamu saja. Loh kok ngurusi goko ini untuk sesuatu yang menjanjikan?" Oh pasti, saya mengatakan. Saya aktif di Makin sejak tahun 1977 bersama ketua kita waktu itu, Pakin main band-bandan dan lain sebagainya sampai hari ini. Tahun 81 papa saya meninggal. Saya punya beban merawat adik saya, adik keponakan dan lain sebagainya untuk saya beragama Konghucu. Sehingga dalam kehidupan lewat teladan yang diberikan Hatsu, saya nggak pernah macam-macam. Jadi hidupnya lurus, kerja ya kerja. Orang kerja itu dalam kehidupan sehari yang paling penting nomor 1 itu jujur, kedua rajin. Itu suksesnya untuk orang mendapat simpati orang. Kalau secara guyon, kalau saya pas main wayang, apa teorinya orang bisa sukses dan kaya? Oh ada 2, sregep karo sabar. Sregep utang, sabar sing nyaur.
Itu gojek ya Pak Gusti. Tapi yang jelas saya percaya engkong saya, papa saya mengatakan orang hidup itu nomor 1 jujur, nomor 2 harus rajin. Ya, kalau itu sudah bisa dipegang, yakinlah. Makanya saya mengatakan, saya itu bukan orang kaya, miskin banget ya, tidak cukupan. Tapi saya merasa bangga sebagai pemeluk agama Konghucu, sebagai tokoh agama Konghucu, saya bisa merawat dan mewujudkan keluarga saya menjadi keluarga yang menurut saya cukup lumayan. Artinya untuk kehidupan sehari-hari tidak masalah. Oleh karena itu para Tocin, dalam kesempatan kita merayakan hari wafat Nabi, mari yang baik-baik dari Nabi Konghucu, ajaran-ajaran beliau, teori-teori beliau itu kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Orang hidup itu menurut Nabi Konghucu ada 3 yang beliau inginkan. Nomor 1, membahagiakan orang-orang yang lanjut usianya. Sudahkah kita melakukan itu? Yang nomor 2, merawat atau mengasuh anak muda dengan penuh kasih sayang. Sudahkah kita melaksanakan itu? Kalau yang diasuh saja tidak ada, ya gimana? Yang nomor 3, bersikap dapat dipercaya setiap kita berkumpul dengan masyarakat. Nah, itu 3 cita-cita Nabi yang harus kita teladani, harus kita jalankan. Para Tocin yang terkasih, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena masih ada acara yang lain. Semoga bermanfaat, menambah wawasan bagi Tocin. Kalau ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Dan terimalah kembali salam seiman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wete Tobien Sadar. Tocin Nining, Tocin Heri Wijaya, Tocin Puisin Ho, Tocin Ong Yukong, Joseph Minarse, Tocin Tan Wiju, Tocin Liliana, kemudian Ananto, Devi, Karlina, Tata, Helen, Olga, Martino, Revaldo, Sylvia, Dariana, Putri Josephia, kemudian cucu dari Campur Cantinyo, Rianto Sadida, silakan. Marilah para Tocin, kita hening sejenak untuk menutup kebaktian sekaligus menaikkan doa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Yeah.
Tojin mengawali doa ini. Sebagai peneguh iman kita lantunkan kalimat suci Sang Semcing. Huang I Santi Wei Dian Yu De, Huang I Santi Wei Dian Yu De, Ren Xin Wei Wei, Dao Xin Wei Wei, Wei Xin Wei I, In Zhe Jie Zhong, Zhong Yong, Wei Dian Zhe Wei, I Se Bao Zhe, Yong Ye Bei Min, Zhe Jiu Dao Fu, Jing Zai, Qing Zhe Qing Zhe, Dian Wei Xian Se, Huang I Santi Wei Dian Yu De, Zhe Zhen Min, Wei Zhe Xin, Zhe Min Zhen, Wei Zhe Jiao, Zhen Zhe Min Yi, Min Zhe Zhen Yi,无二无一，上帝领入，这点圣者，受福不假。Kehadiran Huang Dian, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Nabi Kongze dipermuliakanlah. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kembali kehadiran Huang Dian yang telah berkenan merahmati, membimbing dan menyertai sehingga peribadahan suci yang kami laksanakan pada hari ini berbarengan dengan peringatan hari wafat Nabi yang ke-2500 tahun telah dapat kami selesaikan. Semoga makna suci, hikmah dari peribadahan ini, ajaran-ajaran Nabi yang telah kami terima boleh menambah wawasan, pengetahuan kami, menguatkan iman dan keyakinan kami untuk semakin mampu hidup di dalam jalan suci, yaitu hidup menggemilangkan cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bertindak bijaksana, sehingga kami menjadi manusia yang dapat dipercaya dimanapun kami berada. Di penghujung kebaktian ini, dalam keheningan cipta dan kesucian batin, kami naikkan syukur dan terima kasih kehadiran Huang Dian yang telah berkenan memberikan berkah dan karunia, sehingga beberapa para Tojin kami pada bulan Maret ini menerima berkah dan karunia dengan kesehatan dan keselamatan, boleh merayakan hari ulang tahunnya. Untuk Tojin Limewa, untuk Tojin Nini, untuk Tojin Heri Wijaya, untuk Tojin Wisin Ho, untuk Tojin Ong Yukong, untuk Tojin Tan Wiju, untuk Josen Tan Wi Hong, untuk Tojin Liliana Luisiana Dewi, untuk Tojin Hananto, Tojin Devi Aryani, Tojin Carlina Hogiana, Tojin Margareta, Tojin Helen, Tojin Olga Wijaya, Tojin Martino, Tojin Selvia Berliana Subagio, Tojin Rivaldo Justin Putra, dan Tojin Lian Toksa Dikda. Kami berterima kasih atas rahmat, berkah dan perlindungan yang telah Huang Dian berikan kepada mereka. Kami mengaku dikala Huang Dian, Tuhan Khalik semesta alam, sumber kekuatan bagi kehidupan lahir dan batin kami, dikala Tuhan yang maha kuasa, maha segalanya, maka kami yakin segala harap yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan, segala doa yang tulus dan suci Tuhan akan mengabulkannya. Dengan bertambah usianya, kami berharap bertambah pula berkah dan karunia yang Tuhan limpahkan untuk para Tojin kami yang berulang tahun tersebut, sehingga senantiasa diliputi dengan kesehatan, kedamaian, kebahagiaan dan kesentosaan. Bagi keluarganya yang juga berbahagia untuk hari ulang tahun ini, semoga berkah dan karunia Tuhan melimpah dalam kehidupan ini. Kami yakin
Semua yang di dalam kebajikan Tuhan berkenan. Semoga Tuhan melindungi, memberkati, menyertai dan membimbing perjalanan kami. Maha besar, sakti, Tuhan Sang Pencipta alam senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sakti, Wei Dian Yuda, Huang I Sakti, Wei Dian Yuda. Santai. Terimalah ya Tuhanku sembah syukurku genas, anakku sudah dengar firman-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan serta-Mu sampai selama-lamanya. Terimalah ya Nabi-Ku, terima kasih-Ku benar, karena Ku sudah dengar sabda-Mu diberitakan. Biarlah firman Tuhan serta-Mu sampai selama-lamanya. Baik, yang berulang tahun atau yang mewakili silakan disampaikan data altar. Kita ucapkan selamat langsung menuju keluar. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa.